sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam minggu ke-10 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu boleh perhatikan, saya akan membacakan untuk kita. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada istilah dalam orang Batak, ya, dalam hubungan kita sesama orang Batak, kita sering berkata ini rumah kita, ya. Bawa rahmah kita, ibu namanya, ya. Baru kemudian ini siapa? Ini anak kita. Tapi ada satu hal yang tidak boleh disebut, ini istri saya, bukan istri kita, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lihat bagaimana sebenarnya peristiwa ini sehingga menjadi sesuatu yang penting dicatat. Karena ketika Yusuf yang dulunya anak kesayangan dari seorang ayah yang menanti kelahiran anak yang dikasihinya, lalu kemudian dia dijual karena abang-abangnya sangat cemburu melihat Yusuf yang telah begitu disayangi oleh ayahnya, sehingga dia dibenci, dimasukkan ke sumur, dan kemudian dijual dari tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga. Orang Ismail, lalu selanjutnya sampai kepada di hadapan seorang pemimpin di Mesir, yaitu Firaun. Dan kemudian Potifar sebagai perwakilannya di situ membeli Yusuf menjadi pembantunya, artinya menjadi budak. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang mau kita lihat dalam pertanyaan saya yang pertama? Pasti semua orang ingin sukses dalam semua pekerjaannya, dalam semua kegiatannya, dalam semua aktivitasnya. Tetapi jika kita menghadapi kendala, kesulitan, persoalan, apakah kita masih merasa kita bisa sukses? Ibaratkan ketika anak-anak kita sekolah, lalu anak yang paling besar kita tanya, berapa nilai hasil rapotmu nak? Oh, 10 semua Pak. Ah ini anak Papa ini, 10 semua. Lalu tanya lagi yang satu lagi, berapa nilai rapotmu nak? Dia bilang, ada yang merah Pak. Ah ini seperti saudara mami. Nah itu nggak boleh. Itu namanya tidak menghargai. Karena tidak semua manusia diukur dari nilai rapot. Bahkan tidak semua juga diukur melalui pendidikan, kesarjanaan. Banyak orang-orang yang berhasil bukan karena hanya lulus sebagai seorang orang yang sarjana, tapi juga bisa berhasil dengan cara yang baik. Nah, apa yang mau kita lihat dengan Yusuf? Apakah Yusuf seorang sarjana? Tidak. Apakah dia bersekolah? Tidak. Karena sejak dari mudanya, remajanya, dia sudah diperjualbelikan. Terus dari mana dia bisa mengetahui? Memiliki pengetahuan yang hebat. Sampai akhirnya di akhir dari cerita dalam kejadian ini kita bisa melihat Yusuf bisa menjadi pemimpin penting di kekaisaran Firaun. Ya kita tahu Firaun sampai hari ini atau Mesir itu punya peninggalan-peninggalan arkeolog yang masih sulit untuk digali karena tingginya pengetahuan mereka, matematika mereka, bahkan juga kemampuan mereka berbahasa dan kemampuan mereka untuk melaksanakan
pengetahuan metafisika. Nah, apa yang mau kita lihat dari firman ini? Next, saya akan lanjut ya. Bahwa orang yang ingin diberkati, yang pertama dia harus mengakui bahwa ada Allah sumber berkat dalam hidupnya. Disinilah letak keberhasilan daripada Yesus. Ketika dia di rumah, mungkin dia berharap papanya lah yang menjadi alat Tuhan untuk memberkati, karena dia diberikan pakaian yang indah. Mungkin kalau kita di rumah punya pakaian indah, itu bisa terjadi karena apa? Pertama, mungkin karena kita punya uang. Yang kedua, kalau kita lihat dari mana sumber uangnya, mungkin dari pekerja. Oke, dari mana pekerjaan itu akhirnya berhasil? Karena Tuhan. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kunci keberhasilan Yusuf melewati kegagalan demi kegagalan adalah tetap yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Tetap yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Nah, mari sama-sama. Siapa di antara kita yang ingin berhasil? Kunci keberhasilan adalah karena tetap yakin sama-sama. Tetap yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sulit dan tidak ada solusi, tapi Yusuf tetap percaya ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi hidupnya. Di dalam sumur yang sudah tidak bisa kita harapkan dia bisa keluar, mungkin di situ ada ular atau binatang-binatang yang lain, tapi dia tidak mengalami celaka karena Tuhan menyertainya. Ketika dia diangkat, dia kira dia mau dikembalikan ke rumah bapaknya, ternyata dia diangkat untuk diperdagangkan. Dan setelah dia diperdagangkan, dia akhirnya menjadi budak di rumah seorang raja Potifar. Dia sibuk bekerja, akhirnya dia fokus dengan pekerjaan. Tetapi ada yang mengganggu, siapa? Istri Potifar. Yusuf sibuk bekerja, istri Potifar sibuk menggoda. Beberapa kali, begitu cerita firman Tuhan ya. Beberapa kali istri Potifar selalu menggoda Yusuf. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat dia tidak tergoda? Karena dia fokus dengan Tuhan. Dia katakan, aku tidak akan melakukan tindakan yang melanggar ketetapan Tuhan. Berarti sekalipun dia muda, dia anggap itu sudah ketetapan Tuhan. Dan akhirnya dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Sampai kita baca di sini, Potifar mengakui bahwa semua yang ada padanya itu adalah berkat dari Tuhan. Karena Tuhan memberkati Yusuf sehingga seluruh miliknya Potifar akhirnya diberkati oleh Tuhan. Berarti berdampak sekali ternyata orang percaya ini ya. Dan itu yang mau kita lihat. Apa sifat atau karakter riwayat hidup dari Yusuf? Yang mau kita lihat di sini, anak ke-12 dari 13 bersaudara. Bisa kita katakan mungkin secara tidak langsung udah anak hampir siap udan lah ya. Kira-kira biasanya kalau anak siap udan lahir itu nggak ada caranya itu, ya, karena udah ada balapannya. Bahkan mungkin juga kalau sekolah adalah sekolah yang biasa-biasa saja, karena nanti aku bergantung ke abang-abang. Nah, yang kedua, dia anak kesayangan dari ayahnya. Ini hati-hati kita Bapak ini. Kita lihat Esau dan Yakub, anak papa dan anak mama. Kedua anak ini akhirnya berbenturan. Nah, ini hati-hati kita. Jangan sampai kita membuat ada anak kesayangan yang akhirnya membuat yang lain menjadi cemburu. Yang ketiga, akibatnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang dibenci oleh saudara-saudaramu, kira-kira apa yang bisa kau lakukan untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi itu? Yusuf di sini luar biasa. Yang pertama, dia tetap datang pada Tuhan. Nanti di akhir ceritanya, ketika saudara datang untuk membeli makanan, dia tidak membalas dendam. Inilah karakter Yusuf yang luar biasa. Dia dijual dari perdagangan budak. Ya, kalau kita bisa, kita kan trafficking di sini ada perdagangan manusia. Ya. Jadi kalau manusia yang dulunya menjadi budak, itu lehernya dirantai, tangannya dirantai, kakinya dirantai, semuanya dirantai. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk bergerak karena rantai tersebut. Apalagi kalau mereka rombongan, ya pasti yang satu bergerak, yang satu harus ikut. Kalau yang satu jatuh, yang lain jadi jatuh. Jadi mereka sangat menderita. Tapi bedanya dengan Yusuf, dia tidak demikian. Karena apa? Penyertaan Tuhan ada padanya. Dia akhirnya tidak dibuat seperti budak karena dia bisa bekerja dengan baik, berhasil.
stewardship. Dia pelayan yang benar-benar bekerja bukan untuk dirinya, tapi untuk Tuhan. Sehingga Potifar berhasil mendapatkan banyak berkat. Namun dalam keadaan itu, tidak semua pekerjaan kita aman-aman saja. Apa yang terjadi? Yusuf digoda. Mungkin kita juga dalam pekerjaan kita banyak godaan-godaan, ya. Bahkan juga jebakan-jebakan. Tapi apakah dia akhirnya ikut tergoda? Tadi waktu anak remaja saya bilang, mungkin mereka banyak mengalami godaan. Awal-awalnya kalau berumah dua, Tuhan Yesus hindarkan saya dari godaan. Tuhan Yesus masih suka berdoa. Lama-lama kalau udah lupa berdoa, udah remaja, naposo, sekarang dia naposo pertandingan di basket, ya. Sus, tolong goda saya dong. Nah itu terbalik ya. Tadi Tuhan Yesus jauhkan godaan. Kalau udah makin jauh dari Tuhan, menggoda. Nah ini kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai kita menjadi penggoda. Itu ada pekerjaan iblis. Lalu apa yang terjadi? Dia di penjara. Dia mengalami satu peristiwa yang semakin berat dan tragis. Dia di penjara, sekalipun dia tidak salah, difitnah karena dikatakan dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada istri Potifar. Tapi apakah penjara itu menjadi akhir dari hidupnya? Tidak. Jika kita beserta Tuhan, pergumulan seberat apapun, kejadian sesulit apapun, ada Tuhan yang akan selalu melindungi dan memberi solusi kepada pergumulan itu. Penjara menjadi tempat dia untuk melayani. Penjara menjadi tempat dia untuk dipromosikan menjadi orang tangan Firaun. Kenapa? Dia di penjara bersama dengan yang lain. Nanti dalam pembacaan selanjutnya, dia di penjara dengan juru minum Firaun dan juru roti Firaun yang netes makanannya. Nah, Firaun itu supaya bisa umur panjang, sehat dan tidak mengalami banyak masalah, itu harus ada orang-orang yang siap korban demi dia. Mungkin kalau kita istilah di Indonesia ini pampresnya, ya. Jadi yang siap untuk ditembak demi menyelamatkan pimpinan. Lalu itulah dia sepenjara dengan juru minum dan juru makan orang. Nah nanti ceritanya di situ terlihat penyertaan Tuhan di masa sulit pun menjadi solusi bagi Yusuf. Itulah yang membuat dia akhirnya nanti naik menjadi seorang pemimpin besar. Apa yang lagi? Setia. Jadi ini kata kunci yang harus kita pelajari. Orang yang setia kepada Tuhan, setia pada pekerjaan, setia kepada tugas, maka mereka akan mendapatkan tantangan yang lebih berat, tetapi untuk membuat mereka menjadi berhasil. Tidak mungkin seorang nahkoda yang lihai dan hebat itu tanpa menghadapi badai, ombak dan gelombang. Tidak mungkin seorang pilot yang hebat dia tidak menghadapi berbagai perubahan-perubahan cuaca, persoalan-persoalan teknis mungkin ketika menerbangkan pesawat. Tidak mungkin kita menjadi seorang bapak yang hebat, sebagai ibu yang cakap, jika kita tidak pernah menghadapi berbagai pergumulan dan masalah. Nah di sini Yusuf mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya ketika persoalan-persoalan itu datang. Dan yang terakhir, dalam semuanya itu Alkitab mencatat ya bahwa Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh Yusuf. Lalu tuannya Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Bayangkan mereka. Jika kita sekarang mungkin juga berusaha untuk membuka bisnis baru, jika kita memiliki karakter iman seperti Yusuf, apapun bisnismu Tuhan membuatnya berhasil. Bayangkan, ya. Ketika kita sedang berhadapan dengan persoalan ekonomi, mungkin kredit, mungkin juga pinjaman, ketika kita mengandalkan iman seperti Yusuf, apapun pergumulanmu, maka semuanya akan bisa terselesaikan. Luar biasa, ya. Nah, next selanjutnya, sampai nanti kita bisa melihat ada pernyataan dari Firaun. Dia berterima kasih kepada Yusuf atas kemampuannya menafsirkan mimpinya. Mimpinya di situ dia melihat ada lembu yang kurus, tetapi memakan lembu yang gemuk. Dan lembu yang kurus ini tetap kurus, tidak tambah gemuk. Dia bisa. Dan disinilah terjadi masa kelaparan yang cukup besar di seluruh dunia, bukan hanya di sini. Tetapi Tuhan memberikan gambaran itu kepada Firaun supaya Yusuf diangkat dari penjara.
Dan ketika dia dalam penjara, dia berbicara dengan juru minum dan juru anggur, juru roti. Nah, di situ dikatakan, saya sepertinya bermimpi bahwa akan ada 3 masa di mana saya akan mengalami satu keadaan yang baik. 3 hari. Sama mimpinya hampir sama. Tapi Yesus berkata, juru anggur 3 hari lagi akan dipanggil menghadap Firaun. Dan kau akan dipulihkan keadaan menjadi juru minum raja. Tapi juru makan roti atau juru tes makan, kau akan dibunuh oleh raja. Wah, di situ dia terkejut. Dan itu nyata. Lalu Yesus berkata, ingat, jika engkau telah sampai di samping Firaun, ingat aku ada di penjara. Tapi itu tidak diingatnya. Biasa orang lupa secara sukses. Ya, ketika kita sakit, kita terus berdoa mohon pertolongan Tuhan, mau belas kasihan Tuhan, tapi setelah subuh lupa datang gereja. Ya, padahal waktu di gereja doakan juga mah, ada yang sakit, ada yang bermasalah, ada yang ekonominya kurang baik, didoakan. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf tidak lupa siapa dirinya. Bukan berarti dia lupa tentang orang Yahudi, tapi dia tidak lupa bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dalam seluruh penderitaannya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Next. Lalu kita lihat di sini, belajar dari karakter Yusuf. Jadilah berhasil, bukan dengan kehebatan dirimu, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Ini yang luar biasa ya. Dia bergaul, dia tidak menutup dirinya. Jadi pertama dia bergaul dengan Tuhan, dia bergaul dengan sesama orang yang bersama-sama dengan dia, mau di rumah Potifar maupun setelah di penjara, tetap dia bergaul. Dia tidak kuper, tapi dia tetap bergaul. Yang kedua, dia berusaha. Orang harus disertai dengan usaha, tidak bisa datang sendiri. Yang ketiga, move on. Dulunya dia anak kesayangan, sekarang sudah menjadi muda. Apakah dia tetap mengingat masa lalu dan tidak move on untuk masa sekarang? Orang yang mau berhasil dan sukses harus move on. Ya, saya bilang tadi di ibadah pagi, jika ada di antara kita yang waktu SMP putus cinta dengan pacar pertamanya, terus diajak reuni, masih mau nggak? Pasti sakit hati. Ya, apakah itu masih terus dipertahankan? Padahal sekarang sudah sama-sama berkeluarga. Move on, ya. Jangan terus dipertahankan sakit hati. Karena sakit hati itu ibaratkan kita memasukkan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita, ya, merusak. Oke, selanjutnya apa? Dia disertai Tuhan dalam segala penderitaan yang dihadapi. Nah, di sini butuh kerendahan hati. Hanya orang-orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, bahkan yang hatinya hancur dalam pergumulannya, maka di saat itu Tuhan akan menjadi sumber kekuatannya. Yang kelima, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh. Jadi kesimpulannya kepada kita Bapak Ibu, bukan kita menunggu Tuhan memberkati kita, tapi kita bekerja dan pekerjaan itulah yang diberkati Tuhan dalam hidup kita. Jangan terlalu bermimpi untuk kita memiliki rumah mewah, bahkan mobil mewah, tapi tidak ada usaha dan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Itu tidak jalan yang terbaik. Bekerja untuk mendapatkan berkat, bekerja. Yusuf di sini bekerja dengan sungguh-sungguh, sekalipun tidak dihargai. Mungkin kita banyak sekali ingin supaya kerjaan kita dihargai, tapi Yusuf tidak sedang menunggu penghargaan manusia, tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Yang keenam, terus memiliki sikap yang baik, belas kasih. Dia terbuka dalam segala keadaan, dia tidak berhenti untuk berbuat baik, sekalipun tantangannya tidak mudah. Yang terakhir, Yusuf lebih mengutamakan Tuhan. Bagaimana? Apakah kita masih terus mengutamakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita? Tadi ada lagu dari Song Leader sempat membuat kami agak sedikit masuk dalam sebuah pergumulan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri kok. Nah, kalau kalimat ini kita keluarkan dengan Yusuf yang bernyanyi,
Benar? Benar. Yusuf bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya menjalani hidupnya yang menjadi budak itu. Sampai pun dia nanti di Mesir, sampai pun dia menjadi penguasa di Mesir, posisinya masih posisi budak, tapi budak yang diberkati. Ibaratkan begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa emas itu mau dimanapun diletakkan itu tetap berharga. Mau dia jatuh di kubangan, mau dia jatuh di lumpur, mau dia jatuh di sampah, ketika ditemukan bukan dari sampah, tapi tetap emas. Karena apa? Memang di dalamnya ada nilai. Ibaratkan kalau kita pernah melihat mutiara, dari mana sumber mutiara? Mutiara itu sumbernya dari pergumulan kerang. Kerang apa namanya? Kerang mutiara. Jadi ketika pasir masuk ke dalam tubuhnya, dia tidak bisa mengeluarkan itu karena menempel. Lalu kemudian dia harus mengeluarkan air liurnya setiap saat, sehingga pasir itu membentuk mutiara. Dan setelah dia besar, mutiara yang baik, yang hebat itu, lalu kemudian dia bisa keluar dari cangkang kerang tersebut. Itulah makanya berharga sekali mutiara. Artinya perjuangan kita menjadi sesuatu yang berharga karena kita tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Benar sekali lagi itu tadi. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup ini, lalu di akhir kau Yesus harapanku dalam hidup. Kembali, semuanya karena Tuhan, karena Yesus yang menyertai kita. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi? Next. Yang harus kita lakukan, bersandar dan menyatu dengan Tuhan Sang Pemberi berkat. Kalau kita ingat Matius 6 ayat 33, apa isinya? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan kalau bahasa Batak obden, ya. Leonor nama apa obden? Artinya sesuatu yang lain yang lebih, yang mungkin juga bukan yang utama. Tapi terkadang kita sebagai orang yang percaya melihat uang, jabatan, harta, bahkan juga segala kepemilikan dunia itu yang terutama, sehingga kita datang pada Tuhan hanya untuk meminta sesuatu yang kita butuhkan. Kita tidak datang pada Tuhan untuk meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa Yusuf, dia meminta Tuhan, apa rencanamu ketika aku dalam penjara? Tuhan, apa rencanamu ketika Firaun memanggil aku untuk menafsirkan mimpinya? Lalu Tuhan berbicara, sampaikan dia. Lalu setelah dia dikasih jabatan penting, menteri keuangan atau menteri pangan di Firaun, apa rencana Tuhan? Bayangkan, seorang remaja yang tidak tahu sekolah, tapi menjadi menteri pemimpin besar di kerajaan Kaisar Firaun. Wah, itu sesuatu yang sulit. Banyak pejabat-pejabat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita mengatakan tidak semua berhasil karena sekolah. Memang. Tapi untuk sesuatu jabatan tertentu, ya tentu harus ada syarat-syaratnya. Nah, apa ini? Syaratnya adalah menyatu dengan Tuhan. Utamakan Tuhan, bersatu dengan Dia, supaya kita bisa berbuah. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ini penting. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, seharusnya Tuhan yang mengatur kita, ya kan? Karena Tuhanlah sebagai pemilik. Tapi sebaliknya, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sekarang, jika Tuhan di dalam kita, seolah-olah kita mengatur Tuhan. Ini yang harus kita waspadai. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Tuhan tolong dulu. Ini aku sedang sakit kepala, saya buka. Tolong dulu Tuhan. Ini rumah kami sedang tidak terkunci. Kunci dulu Tuhan. Tolong dulu Tuhan. Ini banyak permintaan kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan memakai kita atau kita yang dipakai Tuhan? Ini menjadi catatan dalam hal ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta. Baru sampai di situ. Jadi bukan minta dulu, tapi tinggal dulu dalam Tuhan. Setelah firman itu hidup di dalam kita dan kita percaya akan kuasanya, baru minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi harus disertai dengan iman, harus disertai dengan pengetahuan akan kuasanya. Itu yang terjadi kepada Yusuf. Dia tahu ketika dia masih kecil, dia diberkati oleh ayahnya. Dan itulah yang membuat dia tetap berpegang bahwa aku adalah orang yang diberkati. Dan sekalipun aku berada di dalam penjara, aku orang yang diberkati. Sekalipun ada penggoda, orang jahat, sekalipun banyak masalah, aku adalah orang yang diberkati. Sehingga dalam seluruh perjuangannya, dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan ragu, andalkan Tuhan. Dalam hidupmu, engkau akan tetap berhasil dan akan selalu disertai. Bagian terakhir, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hati. Selalu bersyukur. Ada beberapa info yang ketika kami penginjilan mengikuti, orang yang tidak bisa kena guna-guna santet, itu adalah orang yang tahu bersyukur, berterima kasih dan berbahagia di dalam Tuhan. Tetapi orang yang gampang kena kesurupan, orang yang stres, orang yang selalu menyesali hidupnya, orang yang selalu tidak pernah bersyukur, orang yang selalu sedih dan bahkan terpuruk, hanya sakit kepala pun dia sudah sedih. Ya. Bahkan belum sakit pun dia sudah berpikir, nanti aku sakit kepala. Akhirnya tidak sakit pun dianggapnya sudah sakit, sehingga dia tidak mungkin akan bergembira di dalam Tuhan. Sukacita itu hanya terjadi ketika kita berada bersama Tuhan. Yusuf dalam keadaannya pun dia tetap menyertakan hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Jadikanlah Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Jangan sampai kita melupakan bahwa Dia hadir untuk menyertai dan menjawab doa kita. Yang terakhir, ini hanya dibahas sebentar saja. Ada orang yang minta untuk diberikan berkat melalui anak sapinya, dan setelah diberikan oleh Tuhan, dijawab doanya, tapi dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, jika nanti sapi saya beranak, saya akan berikan ke Tuhan. Tapi setelah beranak, akhirnya dia mendapatkan 2. Dia bertanya, apakah kita kasih 2 atau 1? Lalu akhirnya dia punya hitungan-hitungan ekonomi. Dia bilang, kok 1 saja? Karena yang kita doakan 1. Dia nggak berpikir jadi kembang. Lalu apa lagi? Dari yang 2 ini yang dia pikirkan apa? Kalau yang bagus, sehat dan sebagainya kan mahal. Tapi kalau yang kurus, sakit-sakitan nggak laku. Nah ini aja kasih sama Tuhan. Akhirnya dengan cara dunia dia berpikir yang kurus dan sakit-sakitan ini mau pingsan. Lalu dikasih tahu sama gereja, ini yang mau kami serahkan sama Amang ini udah mau pingsan. Bawalah sebelum mandi. Ya udah, nggak apa-apa, dibawa aja, dirawat lah. Tapi yang sehat, yang luar biasa ini, anak sapi ini, wah ini pasti laku mahal. Begitu mereka ada urusan sih, urus sapi yang sakit ini, sapinya berdua aja hilang, dicuri. Terus apa katanya? Sialai, alami dan jujur kita itu Tuhan. Bisa saja karena kita tidak jujur, akhirnya apa yang menjadi milik kita yang seharusnya untuk kita akhirnya dipindahkan kepada kita. Bapak Ibu, ada sebagian ini kenapa berhenti di sini? Sampai di sini saja ya. Oke. Jadi ada cerita yang lain. Jangan sampai kita akhirnya merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, akhir ini berita yang lagi viral, manusia menjadi anjing. Ya. Kalau anjing menjadi manusia itu sering dilatih ya, supaya bisa di sirkus. Tapi ini berbalik, ini manusia menjadi anjing. Karena apa? Dia merasa sudah tidak berharga. Kalau ini laki-laki katanya, dia mengeluarkan uang 210 juta untuk merubah dirinya menjadi anjing. Karena ternyata banyak anjing yang disukai perempuan-perempuan. Dan selama dia jadi manusia tidak ada perempuan yang menyukainya. Dan setelah dia jadi anjing, banyak perempuan yang suka sama anjing itu, bukan sama dia. Tapi jangan lewat ke lampu. Itu akan habis.
Baik, sampai di situ Bapak Ibu. Kiranya kita ingat penyertaan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Bagaimana kita belajar untuk percaya bahwa tanpa Tuhan hidup kita menjadi sia-sia. Tapi izinkan Tuhan untuk menyertai hidupmu, memberkati sehingga kau berkat di mana kau berada. Amin. Bapak di surga, kami bersyukur dan Kau telah menuntut kami untuk mengenal bagaimana Yusuf dalam keadaan yang sulit sekalipun sebagai budak, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan janji Tuhan kepada kami, orang-orang yang mau terus bersandar kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan selalu menyertai, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam kondisi ekonomi yang sulit maupun dalam kondisi ekonomi yang diberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami dalam segala situasi. Tuntun para hamba-Mu untuk tetap bersandar kepadamu, jemaat Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya sukses secara ekonomi atau secara dunia, tapi kami sukses juga secara iman, menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil karena pertolongan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang boleh hadir pada ibadah ini, demikian juga para pelayan-pelayan Tuhan. Berkati ditulis dengan situasi berjuta, demikian juga warga yang sudah seperti itu. Bahkan juga solider, sonang sintongan, bahkan juga untuk inang jadi berubah dan juga inang kalau bisa daerah-daerah. Bahkan untuk pemusik kami berkati Sebastian. Demikian juga untuk Audi Putar-Putar dan juga untuk multimedia, KHP Sidoros dan semuanya. Kami mohon berkat Tuhan atas pertolongan bagi kami dalam perjalanan hidup ini. Biarlah gereja KBP dan seluruh jemaat Tuhan boleh sehati untuk membangun iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang memasuki merayakan hari 17 Agustus, yaitu ulang tahun yang ke-78. Berkati Tuhan, 78 tahun Indonesia merdeka. Biarlah kiranya kami tidak terpaku dengan kemerdekaan, tapi kami mengisi kemerdekaan ini dengan segala karya, bahkan juga kesetiaan kami untuk memberitakan Injil Kristus di mana pun kami berada. Maka sebentar kami akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kami, berkati hati kami dan juga persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.